Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Perkenalkan, nama saya Diah Martasari, NPM 174100061, mahasiswa semester 7, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membagikan praktik micro teaching untuk memenuhi mata kuliah magang 3. Selamat menyaksikan. Bagi anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena masih di masa pandemi seperti ini, kalian harus belajar di rumah masing-masing, secara online atau daring. Pembelajaran pada pagi hari ini nanti akan Ibu kirim materinya melalui WA grup kalian di kelas. Semua, kemarin kita sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu mengidentifikasi dan syarat-syarat apa saja untuk memenuhi membuat teks laporan hasil observasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan maju untuk belajar mengenai LHO ini, laporan teks hasil observasi. Berikut materi yang akan Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didikku kelas 10 SMA Negeri 1 Godong. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai isi pokok teks laporan hasil observasi. Kemarin kita sudah belajar mengenai identifikasi teks laporan hasil observasi. Nah, kalian masih ingat tidak apa itu teks LHO atau laporan hasil observasi? Masih ingat tidak? Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan kalian belajar di materi ini untuk apa. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, nanti Ibu di akhir slide akan memberikan contoh 2 teks. Yang kedua, mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Nah, sebelumnya nanti ini semua materi akan Ibu kirim ke grup WA kalian ya. Nah, masih ingat tidak apa itu LHO atau lembar hasil observasi? Lembar hasil observasi ini disebut juga dengan teks klasifikasi karena berisi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. LHO sendiri merupakan teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi dalam hal yang telah diamati, diinvestigasi atau diteliti secara sistematis. Nah, sistematis ini berarti secara runtut. Nah, ini ada aspek kebahasaan dari teks LHO itu sendiri. Yang pertama yaitu kalimat definisi. Kalimat definisi sendiri merupakan suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas. Yang kedua ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan bentuk atau suasana tertentu seperti benda, orang, tempat sesuai dengan objek yang benar. Yang ketiga ada kalimat simpleks. Kalimat yang hanya terdiri atas struktur dengan satu verbal utama yang menggambarkan aksi, peristiwa, dan keadaan. Selanjutnya ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks dan kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih kalimat tunggal. Selanjutnya ada afiks atau imbuhan.
Nah, di sini merupakan bunyi yang ditambahkan pada suatu kata dasar, entah di awal, di tengah, atau bisa digabungkan. Selanjutnya ada kalimat frasa, salah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif atau tidak ada kedudukan sebagai predikat. Nah, ini juga ada langkah-langkah bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini kalian harus melakukan observasi objek yang akan dijadikan judul laporan. Nah, semisal kalian ingin melakukan observasi mengenai sekolah kalian atau kelas kalian. Nah, objek itu harus kalian teliti dulu apakah layak untuk diteliti atau tidak. Nah, yang kedua, kalian harus menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai pengamatan yang kalian lakukan. Nah, judul ini kalian buat semenarik mungkin agar bisa menarik pembaca. Yang ketiga, yaitu menyusun kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini biasanya seperti mengetahui tempat itu sendiri. Yang ketiga yaitu menyusun kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka ini kalian buat semenarik mungkin dan seefektif mungkin. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan pengamatan. Kelima yaitu menulis kalimat penutup. Nah, untuk menyusun laporan hasil observasi tadi, kalian harus melibatkan ini anak-anak, yaitu 5W plus 1H. Yang pertama, what, apa. Nah, kalian ingin mengobservasi apa. Yang kedua ada who, siapa. Penelitian kalian itu, observasi kalian itu melibatkan siapa di dalamnya. Yang ketiga ada when, kapan. Yang keempat ada where, di mana, lalu why, mengapa, how, bagaimana. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat menulis LHO atau lembar hasil observasi. Nah, kan yang pertama ada objek harus menarik. Objek kalian dibuat semenarik mungkin dan mencari objek semenarik mungkin agar pembaca lebih tertarik untuk membacanya. Yang kedua yaitu objektif, harus bersifat nyata. Yang ketiga sistematis. Sistematis ini kalian harus membuat lembar hasil observasi kalian itu harus secara runtut. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, harus menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Bahasa yang digunakan harus simpel dan mudah dimengerti oleh pembaca khalayak ramai. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh yang pertama dari tes LHO, yaitu tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya atau yang biasa disebut aloe vera merupakan jenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering benua Afrika. Nah, ini di paragraf pertama biasanya disebut dengan pembuka. Pembuka ini biasanya menunjukkan dari ciri-ciri objek itu sendiri atau tempat. Tanaman lidah buaya ini telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiatnya dan manfaatnya yang luar biasa. Nah, lidah buaya ini teman-teman bisa digunakan untuk membersihkan muka dan obat tradisional.
Lidah buaya, ciri-cirinya biasa hidup di tempat yang memiliki suhu panas atau biasa ditanam di dalam pot. Bisa disebut juga tabu lampot ataupun di pekarangan rumah dan dijadikan tanaman hiasan. Daunnya yang agak runcing berupa taji, tebal, pinggirnya bergerigi atau berduri kecil. Nah, panjangnya biasanya 15-36 cm, lebarnya 2-6 cm. Bunga bertangkai yang panjangnya mencapai 60-90 cm. Bunga mawar kuning kemerahan hingga banyak di Afrika sisi utara. Lidah buaya adalah tanaman serbaguna yang sudah dikenal khasiatnya berabad-abad lalu. Nah, ini contoh teks LHO yang pertama ya anak-anak. Lalu yang kedua ada ini Museum Sangiran Purbakala. Nah, di paragraf ini disebut dengan pembuka. Museum Purbakala Sangiran adalah museum arkeologi yang terletak di Kali Jambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Museum ini berdekatan dengan area situs fosil purbakala yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Nah, di sini yang paragraf pertama menunjukkan tempat di mana Museum Purbakala Sangiran itu. Bisa disebut juga dengan membuka. Lalu yang paragraf kedua, di museum dan situs Sangiran dapat diperoleh informasi lengkap tentang pola kehidupan manusia purba di Jawa yang menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan serta antropologi, arkeologi, geologi, paleoantropologi. Nah, kalian nanti bisa memahami dari dua teks ini anak-anak. Nanti jika kurang paham silahkan bertanya pada ibu, nanti materinya akan ibu kirim melalui WhatsApp grup kelas kalian. Nah, terima kasih. Tadi materi pada begitu anak-anak, materi yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Nah, tujuan dari pembelajaran tadi, ibu harap kalian mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari teks LHO itu sendiri, laporan hasil observasi. Nah, yang kedua, kalian mampu mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan aspek dari kebahasaannya sendiri. Nah, di pertemuan terakhir, ibu harap kalian mampu memproduksi teks LHO, laporan hasil observasi. Ibu harap kalian mampu mencari objek dan membuat judul yang menarik. Tadi sudah ibu berikan contoh dari teks LHO itu sendiri. Yang pertama ada LHO tentang lidah buaya. Yang kedua juga ada LHO dari Museum Sangiran. Nanti itu semua akan ibu kirim melalui WA grup kalian untuk kalian pelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan melalui WA kalian. Sekian dari ibu harap kalian tetap menjaga kebersihan, pakai masker jika keluar, selalu mencuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.